Mengaku demi pesugihan, seorang gadis di bawah umur di Purbalingga, Jawa Tengah diperkosa oleh ayah tirinya. Ironisnya, perbuatan bejat itu disetujui oleh ibu kandung korban yang tak lain adalah istri pelaku. Halo, assalamualaikum sahabat Arti. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Demi hidup makmur dan sejahtera, banyak orang rela melakukan apa saja. Tak jarang ada pula segelintir orang yang rela mengorbankan keluarga maupun orang-orang tercintanya demi meraih kehidupan yang diidamkannya. Di kisah kali ini kita akan membahas satu kasus menyedihkan di mana seorang ibu tega menumbalkan putri kandungnya sendiri demi impian hidup mapan yang diimpikannya. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, sebelumnya saya minta maaf ya jika nanti akan banyak menggunakan ilustrasi untuk menggantikan tokoh, lokasi maupun peristiwa, agar kisah ini lebih mudah dipahami. Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. SK, seorang wanita berusia 42 tahun, adalah warga Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sejak tahun 2017, ia dan suami pertamanya telah bercerai nih. Sementara seorang anak perempuan remaja berinisial A, hasil dari pernikahan pertamanya tersebut, memang memilih untuk tinggal bersama SK si ibu ini. Setahun setelah menjanda, SK kemudian menikah lagi dengan seorang pria duda berinisial RM berusia 54 tahun, warga Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada akhir tahun 2018. Alih-alih bisa hidup lebih baik setelah menikah yang kedua kalinya ini, kehidupan SK justru semakin dirasakan sulit. Setiap usaha kecil yang dirintisnya bersama suami tak juga membuahkan hasil. Bahkan SK terpaksa harus berhutang ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Semakin lama hutang pun kian menumpuk. SK yang mulai bingung dengan hutang yang menumpuk ini pun mulai mengeluh pada suaminya RM. Kepada SK, RM si suami ini lalu mengajaknya atau mengusulkan untuk melakukan ritual pesugihan saja, agar mereka cepat mendapatkan uang dan bisa membayar hutang-hutang mereka. Lalu si RM ini berpamitanlah kepada SK untuk pergi ke suatu tempat demi melakukan ritual pesugihan tersebut. Pertengahan tahun 2019, RM ini pulang ke rumah. Namun, hari demi hari setelah ditunggu-tunggu, ritual pesugihan yang dikatakannya tak juga membuahkan hasil. RM saat itu mengatakan pada istrinya itu bahwa ada makhluk gaib atau iblis yang menaruh dendam pada keluarga mereka sehingga ritual pesugihan yang mereka lakukan gagal. RM mengatakan pada SK istrinya ini bahwa jika pesugihan itu ingin berhasil, maka mereka harus melakukan salah satu persyaratan, yaitu memberikan tumbal nyawa atau hawa nafsu. Namun RM menyarankan pada istrinya agar memilih hawa nafsu saja dengan meminta SK istrinya ini untuk mencarikan seorang perawan. Entah apa yang dipikirkan ibu satu anak ini, SK justru menawarkan ASI anak gadisnya sendiri pada sang suami untuk dijadikan tumbal. Pelan-pelan si ibu ini mengatakan niatnya pada A, sang anak. Awalnya gadis berusia 16 tahun ini tentu saja menolak keinginan sang ibu. Namun SK berusaha membujuknya dan meyakinkan si anak dengan alasan agar pesugihan berhasil dan bisa membayar hutang-hutang sang ibu yang cukup besar. Sang anak gadis yang merasa kasihan pada sang ibu pun akhirnya dengan berat hati menyetujuinya. Pada pertengahan tahun 2019 inilah pertama kalinya perbuatan bejat itu dilakukan oleh si bapak tiri RM. Di salah satu kamar rumah tempat tinggal mereka lah pertama kali RM menyetubuhi anak tirinya itu. Modusnya dengan diberikan obat tidur oleh sang ibu kepada si anak. Dan begitu A tak sadarkan diri, barulah si bapak tiri beraksi. Sementara A diancam tak boleh menceritakan pada siapapun, dengan ancaman akan disantet dan si ibu yakni SK akan dipukuli oleh si bapak tiri jika A menceritakan pada orang lain. Waktu pun terus bergulir, dan A si anak gadis ini yang kesuciannya telah direnggut oleh si bapak tiri pun semakin menjadi anak yang pendiam. Ia menjadi jarang bergaul dengan tetangga sekitarnya dan juga dilarang untuk sering pergi ke rumah kerabatnya.
Perbuatan tak senonoh itu pun dilakukan yang kedua dan ketiga kalinya, yakni pada Desember 2023. Lagi-lagi di salah satu kamar rumah tempat tinggal mereka di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Bahkan saat RM menyetubuhi sang anak tiri, untuk yang kedua dan ketiga kalinya ini dengan disaksikan oleh SK, ibu kandung korban. Semenjak ritual persetubuhan yang kedua dan ketiga kalinya ini, A semakin dilarang untuk keluar rumah, termasuk tidak boleh berkunjung ke rumah saudara maupun tetangga sekitarnya. Awal mula terungkapnya kasus ini, A yang merasa semakin tertekan dan ketakutan ini pun lalu kabur ke rumah sang nenek pada awal Januari 2024 dan tidak mau pulang. Bibi dan sang nenek dari A yang merasa curiga, lalu menanyai A tentang alasannya tidak mau pulang. A yang awalnya tampak takut untuk bercerita, kemudian diyakinkan oleh si Bibi agar mau menceritakan apa yang membuatnya takut untuk pulang ke rumah ibunya sendiri. Hingga akhirnya A menceritakan apa yang dialaminya, yang seketika membuat si Bibi dan keluarga sang nenek sangat terkejut. Di mana saat itu A menceritakan pada keluarga sang nenek bahwa ia telah digauli oleh sang bapak tiri berkali-kali dan tidak boleh menceritakan pada siapapun. Merasa tidak terima dengan perbuatan RM suami kedua dari SK atau bapak tiri A, dengan diantar oleh sang bibi, A kemudian melaporkan perbuatan bejat itu ke polisi pada tanggal 4 Januari 2024. Dengan adanya laporan tersebut, setelah ditemukan bukti yang cukup, unit PPA Satreskrim Polres Purbalingga langsung mengamankan kedua tersangka, yakni RM 54 tahun dan SK 42 tahun, yang merupakan bapak tiri dan ibu kandung dari korban. Kepada petugas penyidik, sepasang suami istri ini mengakui perbuatan mereka. Keduanya berdalih, perbuatan bejat itu dilakukan sebagai syarat dari ritual pesugihan yang mereka lakukan karena sedang mengalami masalah ekonomi dan menanggung banyak hutang. Ketika RM dan SK ini yang merupakan pasangan suami istri, RM pulang ke rumah dan cerita kepada istrinya, SK, bahwa ritual pesugihannya itu gagal dengan alasan ada makhluk gaib yang menaruh dendam sehingga meminta tumbal nyawa atau hawa nafsu. Mendengar cerita itu, maka SK menawarkan anaknya, yang ini anak kandungnya yang adalah korban, atas perbuatan mereka ini. Keduanya dijerat dengan pasal 81 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara paling sedikit 5 tahun atau paling lama 15 tahun. Dan dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dalam hal ini jika tindak pidana dilakukan oleh orang tua atau wali atau tenaga pendidiknya, maka hukuman ditambah sepertiga dari ancaman pidana. Berhubung kasus ini masih cukup baru, belum ada berita lanjutan ya terkait vonis hukuman yang diterima para pelaku ini. Namun semoga saja ada keadilan untuk korban dan para pelaku diberikan hukuman yang setimpal. Begini akhir kisah ini. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran ya dari kisah ini. Terima kasih waktunya. Jaga diri. See you next time.